Di sebuah desa terpencil Siti, seorang pedagang sayur yang dikenal rajin dan jujur mulai merasakan hal aneh setelah setiap malam dihantui oleh makhluk kecil dengan mata merah menyala. Setiap hari, dagangannya laris manis, lebih cepat dari yang seharusnya, dan ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Namun, saat Siti mulai menyadari bahwa semuanya tidak datang tanpa harga, ia harus memilih antara terus hidup dalam kenyamanan atau hidup dengan penuh mengerikan. Apakah keputusan Siti akan membebaskannya dari kegelapan yang semakin mendekat? Ataukah ia hanya terjebak dalam pilihan yang lebih mengerikan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan, hiduplah seorang pedagang sayur bernama Siti. Setiap pagi, ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjual sayur-mayur segar yang ia bawa dari ladangnya. Siti dikenal sebagai orang yang jujur dan rajin, meskipun hidupnya sederhana. Namun, ada satu hal yang selalu membuat orang merasa aneh tentangnya. Ia selalu tiba di pasar jauh lebih awal dibandingkan pedagang lain. Bahkan, sebelum matahari terbit, Siti sudah tampak sibuk menata dagangannya. Padahal, jarak dari rumahnya ke pasar cukup jauh dan melewati jalan yang penuh dengan jurang dan hutan lebat. Suatu malam, saat Siti tengah mempersiapkan dagangannya untuk keesokan hari, suasana di luar rumahnya terasa aneh. Biasanya, malam di desa itu sunyi dan tenang. Namun kali ini, ada suara langkah kaki kecil yang berderap-derap, semakin lama, semakin dekat. Siti merasa seolah-olah ada seseorang yang mengamatinya dari kegelapan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Siti membuka pintu rumahnya. Di luar, kegelapan malam menyelimuti seluruh halaman. Hanya ada cahaya bulan yang samar. Tiba-tiba, di bawah pohon beringin yang sudah tua, ia melihat sosok kecil berdiri. Makhluk itu berbentuk seperti seorang anak-anak, namun tubuhnya terlalu kurus dan kulitnya pucat seperti mayat yang terendam air. Mata makhluk itu berwarna merah menyala, memancarkan cahaya yang mengerikan. Makhluk itu hanya berdiri memandanginya dengan tatapan kosong, lalu menghilang dalam sekejap. Suara langkahnya yang berderap hilang dalam kesunyian malam. "Saya pasti terlalu lelah," gumam Siti, mencoba menepis rasa takut yang merayap di hatinya. Namun, meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya, kejadian itu terus menghantui pikirannya. Setiap malam setelah itu, suara derap kaki kecil itu terdengar semakin dekat. Siti merasa tak tenang. Ia mulai sering terbangun di tengah malam, merasa seolah ada yang mengintipnya dari balik jendela. Ketika ia memeriksa, tak ada apa-apa di luar, hanya hutan yang gelap gulita. Namun, rasa takut semakin menguasai dirinya. Ia bahkan mulai melihat sosok kecil itu mengelilingi rumahnya, berdiri di sudut-sudut yang gelap, mengawasi setiap langkahnya. Siti merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Beberapa malam lalu, saat ia pulang dari pasar, ia merasa tubuhnya terasa lelah sekali, lebih dari biasanya. Wajahnya semakin pucat, matanya mulai berwarna sedikit merah, seolah ia kekurangan tidur. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, seolah ada kekuatan yang menariknya dalam kegelapan. Lama-kelamaan, Siti merasa ada yang aneh dengan dagangan sayurnya. Setiap kali ia menjual sayuran, semuanya laku dalam waktu singkat, bahkan lebih cepat dari biasanya. Pelanggan yang datang ke pasar selalu memuji sayurannya yang segar dan berwarna cerah, meskipun musim hujan baru saja tiba. Namun, Siti mulai merasa bahwa ada yang membantu dirinya, sesuatu yang tak ia sadari. Bahkan, di malam-malam gelap, ia sering mendapati dirinya terjaga di tengah malam.
berdiri di samping tumpukan sayurannya yang sudah teratur rapi. Ia merasa seperti dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata, dan rasa takut semakin menggigit dirinya. Suatu malam, ketika Siti sedang berjalan pulang dari pasar dengan keranjang kosong di tangannya, ia merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki kecil itu terdengar jelas di belakangnya, berderap-derap dengan cepat. Hatinya berdetak kencang, dan ia berbalik, berusaha melihat siapa yang mengikuti. Namun, hanya ada kegelapan yang semakin pekat. "Siti, Siti." Suara itu memanggil namanya dengan nada yang seram. Siti terperanjat, matanya membelalak. Itu suara dari makhluk yang ia lihat sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Siti berlari secepat mungkin, melewati jalan setapak yang dikenalinya. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas, hingga ia merasa makhluk itu berada tepat di belakangnya. Dengan napas yang terengah-engah, Siti berlari lebih cepat, hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, ia terjatuh di tanah yang licin. Ketika ia bangkit, ia melihat makhluk itu berdiri tepat di depannya. Namun, kali ini bukan hanya satu makhluk yang terlihat. Di sekelilingnya muncul banyak sosok anak-anak yang memiliki tubuh kurus dan kulit pucat dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. "Kenapa kau selalu datang ke pasar lebih awal, Siti?" tanya salah satu makhluk itu dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Siti meremang. Siti, yang kini terperangkap dalam lingkaran makhluk-makhluk itu, berusaha untuk melarikan diri, namun tubuhnya terasa lemas, seakan terikat oleh kekuatan tak terlihat. Saya hanya ingin berjualan. Saya hanya ingin hidup normal." Makhluk itu tertawa dengan suara yang mengerikan, seperti suara belulang yang pecah. "Kau tak bisa lari dari kami, Siti. Kami telah memilihmu. Setiap sayur yang kau jual, kami yang memberikannya padamu. Setiap pelanggan yang membeli, itu adalah kami yang mengendalikan mereka." Siti menatap wajah-wajah pucat itu, dan dalam sekejap, dia menyadari bahwa selama ini ia telah terperangkap dalam permainan kegelapan yang tak bisa ia hentikan. Sejak malam pertama, saat ia melihat sosok kecil itu, semuanya sudah dimulai. Ia tak lagi bisa memilih jalan hidupnya karena kekuatan jahat itu telah mengikatnya. Hanya dalam sekejap, semua menjadi gelap. Siti terjatuh ke tanah, tak bisa bergerak, sementara suara derap langkah kaki kecil itu semakin menjauh, membawa kegelapan yang abadi. Suatu malam yang sunyi, saat Siti kembali mendengar suara derap langkah kaki kecil yang mulai akrab terdengar di telinganya, rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela rumahnya yang terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di halaman rumahnya, berkelompok makhluk-makhluk kecil, berkepala botak dan berkaki miring, sedang mengerumuni gerobak sayurnya. Tubuh mereka kurus, berwarna pucat, dan gerakan mereka sangat cepat. Dengan tangan yang lihai, mereka memindahkan beberapa sayuran segar dari keranjang Siti ke dalam kantong-kantong kecil yang mereka bawa. Siti terdiam ketakutan, mulutnya kaku, dan hanya bisa membisikkan satu kata, Ini pasti tuyul." Suara derap kaki mereka terdengar semakin dekat, seakan makhluk-makhluk itu tahu ia sedang mengintip. Tubuh Siti bergetar, tetapi ia tak bisa berpaling. Ia merasa seolah terperangkap dalam pandangan matanya yang tertuju pada makhluk-makhluk itu yang terus bekerja, mengambil sayuran-sayuran segar yang ia tanam dengan susah payah. Seperti mendapat pencerahan yang sangat gelap, Siti sadar bahwa keberuntungan yang selama ini ia rasakan tidak datang begitu saja. Semuanya ada harganya. Tak bisa lagi menahan rasa cemas, Siti akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia tahu hanya seorang kiai yang bijaksana di desa yang bisa memberikan jawaban. Kiai itu sudah dikenal luas karena kebijaksanaannya dalam menangani hal-hal gaib
dan Siti tahu bahwa ia harus segera bertindak. Ketika Siti menceritakan apa yang ia alami, Kiai itu mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tetap tenang dan bijaksana. Setelah beberapa saat, Kiai itu menghela napas dan berkata, "Tuyul memang sering membantu orang yang sedang dalam kesulitan, tetapi mereka tidak memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Mereka selalu mengambil sesuatu yang berharga dari orang yang mereka bantu. Jika kau tidak hati-hati, mereka akan menuntut imbalan yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang kau miliki." Mendengar penjelasan itu, hati Siti terasa semakin berat. Ia harus memilih. Terus menerima bantuan dari makhluk-makhluk kecil itu dengan harga yang tak tampak, atau melepaskan mereka dan menghadapi hidupnya tanpa bantuan apapun. Keputusan itu sangat sulit baginya, karena selama ini dagangannya selalu laku. Dengan sangat cepat berkat bantuan makhluk-makhluk itu, ia bisa beristirahat lebih banyak, bisa tidur lebih nyenyak. Namun, kini semuanya terasa jauh lebih berbahaya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Siti memutuskan untuk mengusir tuyul-tuyul itu dari hidupnya. Ia tidak ingin terjebak dalam perjanjian gelap yang tak terlihat. Dengan bantuan Kiai, mereka merencanakan ritual untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Pada malam yang penuh misteri, mereka mulai mengusir makhluk tersebut. Ketika ayat dan doa mulai dibacakan, Siti merasa nafasnya terhenti, dadanya sesak, seakan ada tangan yang mencekiknya. Keringat dingin mengalir di tubuhnya, badannya gemetar. Tapi, Siti tetap membaca doa-doa yang sudah diajarkan Pak Kiai. Karena Pak Kiai sudah berpesan, apapun gangguannya, Siti harus tetap fokus, tidak boleh goyah. Angin berhembus dingin dan langit tampak gelap. Siti mendengar langkah-langkah kaki dan kegaduhan di sekitarnya. Semakin keras dibacakan, semakin kuat tekanannya. Siti nyaris menyerah, tidak kuat. Tapi Pak Kiai melakukan ritual dengan penuh khusyuk, membuat Siti bertahan. Ayat-ayat dan doa dibacakan dengan lantang, seiring dengan suara langkah kaki kecil yang semakin lama semakin hilang. Sesaat setelah doa terakhir selesai, suara derap itu tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi. Hati Siti terasa lebih ringan, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang melepaskan beban dari pundaknya. Namun, meskipun Siti merasa lega, ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Sejak malam itu, dagangannya tidak pernah laku secepat dulu. Sayuran yang ia jual tidak lagi habis dalam sekejap. Ia harus bekerja lebih keras, mengangkut lebih banyak sayuran, dan berjuang lebih giat untuk menarik perhatian pelanggan. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti. Siti merasa seperti berhadapan dengan dunia yang tak lagi memberinya kemudahan. Perjuangan untuk hidup itu berat. Siti mulai menyadari sesuatu yang penting. Meskipun bantuan tuyul itu datang dengan harga yang tak tampak, hidupnya menjadi lebih baik ketika ia memilih untuk hidup dengan kejujuran dan kerja keras. Tanpa campur tangan makhluk halus, Siti belajar bahwa ketulusan dan usaha sendiri adalah kunci dari kehidupan yang lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kekuasaan yang tak kasat mata. Dan meskipun hidupnya menjadi lebih sulit, ia merasa jauh lebih bebas. Hingga kini, orang-orang desa selalu bercerita tentang pedagang sayur yang dulu sangat beruntung, yang dagangannya selalu laris manis, namun harus memilih jalan hidup yang lebih penuh tantangan dan ketulusan. Mereka menceritakan bagaimana Siti berhasil mengusir makhluk-makhluk kecil itu dan hidup dengan cara yang lebih jujur. Namun, satu hal yang pasti, sejak malam itu, tak ada lagi sosok kecil dengan mata merah menyala yang mengelilingi pasar senja. Pasar senja kembali sepi. Tidak ada lagi makhluk-makhluk aneh yang mengelilingi gerobaknya. Seolah-olah makhluk-makhluk itu memang hilang, namun jejaknya tetap terasa, meninggalkan rasa takut yang samar-samar di hati setiap orang yang mendengar kisah Siti.